Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kita akan membahas mengenai garis dan sudut. Oke, kita mulai dari pengertian dan penamaan sudut. Kita lihat gambar A. Gambar A menunjukkan sebuah sudut yang dibentuk oleh sinar garis AB dan sinar garis AC dengan titik pangkal di A. Oke, kalau misalnya kalian menemukan gambar seperti ini, kalian bisa menyebutkan bahwa A ke B itu adalah sinar garis AB, sinar garis AC, dan titik pangkalnya ada di A. Oke, supaya lebih jelas kita lihat gambar B. Di sini garis AC dan AB disebut kaki sudut. Nah, garis AB dan AC disebut kaki sudut. Dan titik A itu disebut sebagai titik sudut. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menyebutkan sinar garis, maka titik A-nya itu adalah titik pangkal. Tapi kalau yang menyebutkan kaki sudut, maka titik A-nya adalah titik sudut. Nah, kemudian di sini ada daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir itu adalah besar sudut ataupun daerah sudutnya. Misalnya ada 45 derajat, 60 derajat, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat gambar C. Untuk simbol atau notasi dari sudut adalah seperti ini. Ada seperti segitiga tapi tidak sempurna ya. Ini menunjukkan simbol atau notasi dari sudut. Nah, kalau misalnya kita lihat pada gambar C, sudut ABC itu ditulis seperti ini, sudut ABC. Kita lihat perhatikan arah garis tanda panahnya, seperti ini. Nah, karena titik sudutnya ada di B, maka kita tulis B-nya itu harus ada di tengah. Maka menjadi sudut A, B, C. Atau boleh dari sini, boleh dari C, B, A. Seperti itu ya. Asalkan si B-nya itu tetap berada di tengah. Kalau misalnya kita lihat pada gambar B, titik sudutnya itu ada di A. Berarti kita bisa tuliskan sudut B, A, C. Atau sudut C, A, B. Yang penting titik sudutnya itu dia berada di tengah kalau misalnya kita tuliskan. Nah, karena pada gambar C titik sudutnya adalah B, maka kita tuliskan sudut sudut ABC atau sudut CBA ya. B-nya ada di tengah. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih menggambar sudut. Nah, untuk menggambar sudut diperlukan alat pengukur besar sudut, yaitu busur derajat, tentu ya. Karena dalam menggambar sudut kita harus mengetahui besar sudutnya itu berapa. Nah, busur derajat adalah alat untuk mengukur besar sudut dengan menggunakan satuan derajat. Pada busur derajat, titik potong garis skala 0 derajat dengan garis skala 90 derajat merupakan pusat busur derajat. Nah, ini adalah pusat busur derajat. Oke, kita bisa lihat ini adalah pusat busur derajat. Nah, busur derajat ini dia biasa terbentuk dari atau terbuat dari plastik ya. Oke, nah Oke, kita coba untuk menggambar sudut. Di sini perintahnya, gambarlah sudut ABC dengan besar sudut 60 derajat. Nah, kalau ada sudut ABC seperti ini, B-nya berada di tengah-tengah nih. Oke, berarti titik pangkalnya berada atau titik sudutnya itu berada di B ya. Oke, langkah yang pertama yang akan kita lakukan itu kita buat salah satu kaki sudutnya. Nah, atau garis sudut. Kita buat garis sudutnya A, AB atau boleh BA seperti ini ya. Karena titik pangkalnya di B berarti ini ya. Ini adalah yang akan kita jadikan dia sebagai titik pangkal. Nah, selanjutnya dalam menggambar sudut, kalian memerlukan alat busur derajat. Nah, kalian simpan busur derajat ini titik pusat B ini ya. Titik pusat B itu harus berhimpitan atau pas pada titik pangkal busur derajat ya. Oke. Titik pusat garis, oke, kita tuliskan di sini titik pusat garis si B ini dia harus pas berada pada titik pusat busur derajat. Nah, karena yang akan kita gambar itu adalah besar sudutnya 60 derajat. Nah, kita tandai nih, mana nih yang merupakan 60 derajat. Di sini ada angkanya. Nah, kita lihat ini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60 derajat. Oke, satuannya derajat ya. Setelah itu, karena busur derajat ini dia terbuat dari plastik, jadi kita nggak bisa langsung buat garis seperti ini ya. Tapi kita bisa tandai dulu nih, tepat pada titik di
besar sudut 60 derajat. Oke, kita tandain dulu. Nah, baru setelah itu kita lepas lagi. Nanti kalau di buku ya, kita lepas lagi busur derajatnya. Baru kita tarik garis antara titik B dengan titik yang udah kita tandai tadi. Kita tarik garis. Oke. Nah, baru kita tandai atau namai garis ini, garis dia sebagai garis C atau titik C. Nah, maka kita punya kaki sudut BC. Nah, dengan sudut atau besar sudut 60 derajat. Nah, seperti itu ya. Gampang ya dalam menggambar sudut. Nanti kita bisa praktekkan di buku masing-masing. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengukur besar sudut. Di sini ada tentukan besar sudut pada gambar di bawah ini menggunakan busur derajat. Oke, yang pertama dan yang kedua. Kita coba yang pertama dulu nih. Di sini sudutnya sudah diketahui, sudut BOA ya, atau AOB boleh, yang penting O-nya dia berada di tengah. Nah, untuk mengukur besar sudut, tentunya kita memerlukan alat yang dinamakan busur derajat, tetap ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, titik pusat sudut ini, dia harus berhimpitan dengan titik pusat busur derajat. Gitu ya. Oke, Nah, seperti ini. Dia harus berhimpitan. Kemudian, garis OB ini, garis OB, dia juga harus sejajar dengan garis pada busur derajat. Baru setelah itu kita lihat angkanya dia menunjukkan ke angka berapa. Oke. Dia ternyata menunjukkan ke angka 90. Berarti besar sudut pada sudut BOA ini adalah 90 derajat. Nah, hasilnya ada 90 derajat. Oke, sekarang kita coba yang kedua. Sudut BOA ya, atau AOB boleh. Nah, kita harus memerlukan busur derajat. Kita himpitkan lagi titik pusat busur dengan titik pusat pada sudut. Dan garis OB dia harus sejajar ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat garis A di sini, garis OA, dia berada pada angka berapa nih? Kita lihat ada 10, 20, 30, 40. Karena di sini 50, berarti ada angka 5 di sini ya. 40 tambah 5. Berarti dia berada pada besar sudut 45 derajat. Maka kita tulis di sini 45 derajat. Gampang ya? Oke. Oke, syukran untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.